Nah, lalu dari kata tadi mindful leader, kepemimpinan yang berkesadaran. Lalu apa sih itu leadership? Nah, leadership adalah sebuah kemampuan intrapersonal yang menitik beratkan pada cara untuk mengkoordinasikan organisasi ataupun seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Contoh, sama halnya tadi dengan mindfulness, gitu ya, kamu sebenarnya sudah sering melakukannya. Misal kamu sebagai seorang kakak di rumah, kamu menyuruh adikmu untuk membelikan sate, misalnya. Dek, tolong belikan kakak sate ayam, jumlahnya 10 tusuk, pakai pedas, pakai lontong. Nah, itu adalah momen dimana kamu mengarahkan adikmu untuk dia melakukan apa yang kamu inginkan. Banyak orang-orang bilang bahwa leadership adalah seni yang tidak bisa dieksakkan, padahal bisa. Sekali lagi nanti kita akan bahas ini di intermediate. Di basic ini betul-betul saya pengen teman-teman belajar dulu cangkang kulit ya. Lalu seperti tadi mindfulness, leadership berfokus pada apa sih? Nah, leadership berfokus pada 3 hal. Yang pertama adalah pengkoordinasian organisasi atau kelompok orang. Yang kedua adalah berjalannya SOP atau sistem operasional prosedur gitu. Yang ketiga adalah terdistribusikannya informasi dengan jelas. Pengkoordinasian organisasi yang pertama, berarti dengan leadership kamu membawa sekelompok orang atau sebuah organisasi untuk menjalankan satu visi, satu misi yang sama. Sebagai contoh, kamu sedang berjalan jauh dengan kedua orang temanmu. Maka salah satu dari kalian harus menjadi leader atau pemimpin. Dengan begitu, akan ada satu orang yang memutuskan kemana kalian akan berangkat. Beda halnya kalau misalnya tiga-tiganya menjadi leader, maka kalian akan berjalan masing-masing. Nah, itulah hal yang tidak diinginkan dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi yang besar. Lalu berjalannya SOP. Dengan leadership yang baik, maka SOP yang dicanangkan oleh organisasi atau oleh perusahaan akan tereksekusi dengan baik dari atas ke bawah secara hierarki. Atau mungkin bagi teman-teman yang menjalankan lini organisasi horizontal akan sangat fleksibel sekali dengan SOP yang berjalan baik ya. Lalu yang ketiga, informasi dan data yang terdistribusi dengan baik. Dengan leadership yang baik, maka alur komunikasi sebuah organisasi akan terbentuk dengan maksimal. Kamu tentu tidak ingin mengalami ketika sedang project dengan nilai tender yang besar, lalu terjadi miskom di dalam internal tim. Atau mungkin kamu mengalami ketika sedang project, ada project manager yang dia pintar sendiri, nggak bisa memimpin kamu atau tim-timmu, teman-temanmu gitu ya. Nah, itu yang akan kita hindari dalam mengenal leadership gitu. Nah, lalu ketika mindful leader dilakukan, apa sih objektifnya? Yang pertama, mental clarity atau mental yang jelas, mental health yang baik. Sudah menjadi rahasia umum ketika kamu melaksanakan sebuah project atau pekerjaan yang baru dengan deadline yang mepet, lalu task yang banyak, terjadi tingkat stres yang sangat tinggi. Bahkan ada beberapa bacaan mungkin bisa nanti teman-teman bisa lihat di sini. Misal ada mahasiswa yang bunuh diri karena skripsi, itu kan artinya dia tidak mentalnya tidak jelas untuk individunya misal. Oh, karena
project dia jadi sakit. Banyak sekali berita-beritanya, nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Dengan mental health yang baik, maka sebuah perusahaan, sebuah organisasi tanpa perlu dipres atau ditekan oleh pihak atas, orang-orang di bawahnya akan bekerja, bergerak sebagaimana mestinya. Nah, jadi pastikan ketika kamu melakukan project management, hal yang pertama dari segi manusia, human resource-nya, ya, di luar selain segi teknisnya, kamu memastikan terjadinya mental clarity yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah emotional intelligence atau kepintaran pengendalian emosi. Dalam pengerjaan project management sudah sering sekali terjadi ribut atau cekcok antar tim, atau bahkan PM dengan tim, bos dengan tim gitu ya, atau tim dengan bos gitu ya, merasa tidak layak dipekerjakan dengan taks yang sangat banyak gitu ya, maka akan terjadi kekacauan. Nah, dengan kecerdasan EQ yang tepat dari berbagai sektor, maka sequence pengerjaan project atau pekerjaan akan sangat baik. Bagi kamu yang sedang menjalankan project, nanti misal kamu bisa membuat yang namanya EQ meter, melihat nanti sebagaimana pemahaman tim kamu tentang kepintaran emosionalnya ketika dia sedang bekerja. Lalu yang ketiga adalah stress management. Dengan mindful leader, kamu maupun tim kamu diharapkan untuk bisa mengendalikan stres dengan baik. Karena stres sendiri ini yang akan menghambat pekerjaan. Dengan pekerjaan yang terhambat, maka biasanya terjadi telat atau overdurasi deliver project ke klien. Kamu pun bisa menggunakan stress canvas, nanti akan saya share di level intermediate, untuk mengecek apakah tim kamu sedang stres atau baik-baik saja. Nah, ketiga hal tadi, mental clarity, kepintaran EQ, dan stress management adalah objektif yang ingin dikejar oleh mindful leader ketika kamu mempraktekkan mindful leader. Apabila salah satunya terhalang atau gagal, maka biasanya akan terjadi permasalahan dalam tim. Apabila dua tidak tercapai, maka biasanya sudah mulai terjadi tim jiwanya atau fokusnya tidak berada di pekerjaan itu atau proyek itu. Apabila tiga-tiganya tidak, maka sebuah tim biasanya akan bergerak sendiri-sendiri. Itu tentang objektif mindful leader.